Pak Jalil. Nah, ini saya dari kelompok 75 KKN IKDR Yayan Kudus. Ini ada beberapa pertanyaan terkait Islam rahmatan lil alamin. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimanakah penerapan Islam rahmatan lil alamin dalam menghadapi keberagaman agama yang ada di sekitar ini? Menurut Pak Jalil bagaimana? Ya, ini biar berpikirnya urut ya. Jadi penerapan itu nomor 2. Sekarang yang pertama kita mesti ngomong apa itu Islam rahmatan lil alamin. Sebagai sebuah terminologi, kata Islam rahmatan lil alamin itu kata yang muncul belakangan. Islam ya Islam. Lalu ada ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Risalah Nabi itu berfungsi merahmati alam. Lalu dua frase ini digabungkan. Islam rahmatan lil alamin. Sesungguhnya rahmatan lil alamin itu bukan Islam. Sifat dari Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, karena substansi dan sifat ini disatukan, lalu membentuk sebuah entitas Islam rahmatan lil alamin. Ya, ini satu hal yang mesti dipahami, karena sebagian orang nanti akan ngomong Islam rahmatan lil alamin itu Islam apa? Karena di era Nabi Islam ya Islam, nggak ada embel-embelnya. Nanti ada Islam sejati, ada Islam humanis, ada Islam substantif, ada Islam terapan. Nah, kan itu kan bagian-bagian dari variasi-variasi Islam. Nah, rahmatan lil alamin itu sifat dari Islam. Sehingga ketika mau berbicara tentang Islam rahmatan lil alamin adalah ya Islam itu sendiri yang lebih menitik beratkan pada sifat rahmatnya. Kan ada Islam yang lebih menampakkan sifat tegasnya. Ini haram, ini melanggar, grebek, tegakkan syariat, kan begitu. Nah, ini ya rahmat, tetapi Islam rahmatan lil alamin yang dikedepankan bukan sifat jabarnya ini, tapi sifat rahman rahimnya. Jadi misalkan ada orang salah nih, nah, kamu salah, kamu pacaran, kamu tidak menutup aurat, saya muslim, apa yang perlu saya lakukan? Kalau saya lebih menampakkan Islam yang dalam tanda kutip galak, kamu melanggar syariat, harus lihat, kamu harus dihukum, kamu harus begini. Nah, kan juga Islam juga, nggak salah kan? Nah, tetapi bukan rahmatan lil alamin. Sebagai sebuah genre, Islam rahmatan lil alamin kalau ada yang melanggar, kamu melanggar, bertobatlah, yuk kita berbuat baik, daripada pacaran mending makan sebuah kucing. Begitu cara berpikirnya. Sehingga ini lebih pada variasi Islam yang mengedepankan sifat kasih sayang tanpa menafikan ada ketegasannya, tapi sayang dulu, tegas belakangan. Nah, gitu. Sebagian lain tegas dulu, sayang belakangan. Kira-kira ke situ. Mengenai terorisme, banyak sekali orang atau non-muslim yang beranggapan bahwa teroris itu berasal dari Islam. Nah, padahal Islam yang sebenarnya bukanlah hal yang seperti itu. Ya, jadi satu kata, kalau ada yang sebenarnya, berarti ada kata yang tidak sebenarnya. Maka kita mesti fair. Sejarah teror itu atas nama agama itu jauh sudah ada sebelum Masehi. Sebelum Masehi sudah ada orang melakukan teror atas nama agama. Jadi itu secara panjang. Di semua agama juga pernah melakukan kekerasan atas nama agama. Dan itu bukan
monopoli milik Islam seperti di Palestina, Israel itu kan geger-geger, selalu aja tengkar dari dulu sampai sekarang atas nama agama. Yang Israel atas nama Yahudi, yang Palestina atas nama Muslim. Jadi mengidentikan terorisme dengan Islam itu tidak betul. Tetapi jika frasenya mengatakan banyak terorisme sekarang berbaju Islam, ya banyak Muslim melakukan teror, ya itu kan sama seperti gini, koruptor di Indonesia itu banyak yang Muslim karena mayoritas agamanya Islam. Terus disimpulkan, oh kalau begitu Islam sama dengan korupsi, kan salah juga kalau kesimpulannya seperti itu toh. Nah karena yang banyak melakukan korupsi itu Muslim, ya maka di penjara itu banyak Muslim begitu. Tetapi bukan berarti Islam identik dengan korupsi. Sama juga dengan ini, bahwa sekarang teror itu banyak dilakukan oleh kalangan Muslim. Tetapi jangan disimpulkan bahwa Islam sama dengan terorisme. Terus gimana jawabnya? Jawabnya adalah kita menggunakan rumus yang paling standar aja, stimulus respon. Teror itu stimulus atau respon? Teror itu sesungguhnya hanya respon terhadap sebuah keadaan. Itu Mbak cacing, kalau diinjek dia juga melawan, sak ngelawan-ngelawanin cacing. Kucing itu digangguin, ya nyakar. Padahal kucing itu aslinya tidak nyakar, kan begitu. Nah sehingga kalau kemudian sekarang ini banyak terorisme dari kalangan Muslim, pertanyaannya adalah kenapa banyak teror dari kalangan Muslim? Jawaban sederhananya adalah ya karena tatanan dunia sekarang banyak tidak menguntungkan kaum Muslim. Kaum Muslim banyak yang ditindas, makanya kaum Muslim melawan. Perlawanan ini kemudian dibaca teror. Gitu loh Pak. Jadi membaca teror itu tidak sederhana. Itu kayak gini, Pangeran Diponegoro itu pahlawan atau pemberontak? Pahlawan. Yang baca Indonesia. Kalau yang baca Belanda? Pemberontak, ya kan? Nah begitu, makanya teroris itu penjahat atau mujahid? Tergantung yang baca. Kalau yang baca orang yang menindas misalnya, atau orang yang ideologinya tidak sama dengan yang rahmatan lil alamin, dia menyebut teroris. Tetapi bagi orang yang berideologi keras, dia akan menyebut mujahid. Lalu pertanyaanmu apa? Kan itu Pak, banyak yang menganggap kalau Islam itu berkaitan Nah dengan itu salah kesimpulan berarti. mindset agar seorang atau Muslim bahwa Islam itu sebenarnya Islam rahmatan lil alamin yang membawa perdamaian. Sekali lagi catatannya adalah jangan ngomong sebenarnya. Ketika kamu ngomong sebenarnya, kamu merasa benar, lalu orang lain merasa salah, ya kan? Ketika ngomong Islam sebenarnya begini, oh berarti kamu yang benar, sana yang salah. Nggak bisa. Ideologi itu pilihan. Orang gini, ketika ada kemaksiatan, kamu menegur langsung salah atau tidak? Tidak kan? Kamu datangi secara halus salah atau tidak? Tidak. Kan pilihannya adalah jika ada perbuatan yang tidak sesuai Islam, apa yang kita lakukan? Kita tampakkan cara keras atau kita tampakkan cara rahmatan lil alamin. Anda memilih rahmatan lil alamin, tetapi jangan buru-buru mengatakan yang tidak menampakkan citra rahmatan lil alamin itu salah. Gitu loh. Ini soal pilihan. Bakso sama soto enak mana tuh? Enak semua. Nah, ya kan? Sebagian orang pilih bakso, sebagian pilih soto. Nah, pertanyaan yang ketiga ini tentang toleransi, Pak.
apa makna toleransi sesungguhnya, bagaimana implementasi dan batasan-batasan toleransi dalam konteks Islam rahmatan lil alamin. Oke, jadi kalau Islam rahmatan lil alamin itu lebih menampakkan citra rahmahnya, citra kasih sayangnya, lalu turunannya adalah toleransi. Gini, ketika bicara toleransi, toleransi itu artinya membenarkan atau memaafkan. Ini contoh, ada anak SLTA tidak pakai helm, disemprit Pak Polisi, terus ditilang. Yang salah Pak Polisinya atau anak SLTA-nya? Anak SLTA. Nah, Pak Polisi toleran nggak? Toleran. Tidak, karena ditilang. Padahal semua anak SLTA itu tidak punya SIM. Karena syarat SIM itu usia 17 tahun. Anak SLTA di bawah 17 tahun. Oh iya. Jadi semua anak SM berseragam SLTA di jalan raya pasti semuanya tidak pakai SIM. Pasti melanggar. Oke. Yang bikin aturan 17 tahun siapa? Pak Polisi. Ya kan? Yang melanggar anak SLTA. Ini polisi kan dihadapkan pada pilihan. Kalau tak tilang, semua anak SLTA nggak usah pandang bulu, pasti semuanya kena. Ya, tapi kan saya menegakkan aturan. Ya, iya. Kan begitu. Atau polisi bisa ngambil tongkat. Ya wis lah, aku ngerti kamu nggak punya SIM karena kamu belum memenuhi syarat. Sudah, kamu boleh naik kendaraan, tapi jangan melanggar ya. Nah, itu namanya toleransi. Mengakui anak ini salah, tapi demi kepentingan yang lebih besar. Bayangkan kalau ada aturan seluruh anak SLTA tidak boleh naik motor. Itu kan menjadi kekacauan baru itu. Nah, maka demi kepentingan yang lebih besar, maka ditoleransi. Kamu tetap salah, tapi dimaafkan demi kepentingan yang lebih besar. Itulah toleransi. Contoh sederhana, diskotik itu salah atau betul? Yang salah apanya? Nyanyinya? Bukan. Oh. Diskotik salah atau betul? Ayo kita pidati satu-satu. Yang salah itu ngedraknya, minumnya, atau nyanyinya, atau menarinya, atau apa? Minumnya. Minumnya. Nah, maka ketika ada diskotik, sikap muslim gimana? Digerebek, ditutup, didakwai, atau diapakan? Dikasih tahu dulu. Nah, itu dia. Jika Anda memilih, sudahlah Pak, nggak usah banyak konsep. Yang namanya diskotik ya seperti itu, tutup, sweeping, grebek. Karena itu maksiat, amar ma'ruf nahi mungkar. Udah, kan ya orang salah orang berpikir seperti ini. Iya. Tetapi ngene iki menampakkan Islam tegas. Ya kan? Nah, kalau pertanyaannya Islam lil alamin gimana? Ya kita nyadar ini ono bener, tetapi potensial untuk salah. Toh selama ini diskotik ya seperti itu. Maka ya Anda berdakwah kepada mereka. Diajak ngomong, diajak pengajian, diajak sholat, diajak istighfar. Loh, masa di diskotik istighfar Pak? Apa salahnya? Masa di itu nyanyi ya nyanyi, tapi ya sambil sholawatan misalnya, gitu kan bisa toh. Nah, makanya ini namanya rahmatan lil alamin. Jadi ketika ditanya substansinya toleransi itu apa? Substansinya adalah kita ngerti itu salah, tetapi demi kepentingan yang lebih besar, jangan dihentikan spontan, pelan-pelan ditata, pelan-pelan dicontoni, pelan-pelan diajak ke arah yang lebih baik. Itulah toleransi. Kalau yang selanjutnya, dalam era masa ini kan hanya banyak Islam yang hanya dijadikan sebagai bumbu saja. Nah, padahal Islam sebenarnya itu dianggap sebagai rahmatan lil alamin. Menurut Bapak, bagaimana sih? Hanya dianggap sebagai rahmatan saja.
Jadi ini ada unsur politik ya. Jadi kita mesti pelan-pelan membacanya pelan-pelan. Ini Islam dijadikan bungkus. Memang sejak awal Islam itu bungkus, Mbak. Jadi saya tidak alergi kalau ada orang mengatakan Islam dijadikan bungkus. Memang sejak awal Islam itu bungkus ketika sudah ada di dalam tubuh. Islam yang asli ya nggak bisa dinilai. Islam yang masih di Lauhil Mahfuz sana kan nggak bisa dinilai. Ketika masuk di tubuhmu, ya Islam bergaya matematika. Kalau masuk di saya, Islam bergaya ekonomi. Itu kan sudah dibungkus. Nah, ekspresi orang matematika dengan ekspresi orang ekonomi pasti beda. Nah, makanya muncul label. Kenapa? Ya karena ketika satu orang nggak apa-apa, matematika nggak apa-apa, ekonomi nggak apa-apa, psikologi nggak apa-apa. Bayangkan kalau orang matematika 1000 orang kumpul, kan sudah jadi organisasi. Islam gaya matematika 1000 orang, 1000 orang punya hak pilih, kan jadi partai lama-lama. Islam partai matematika, ya kan? Lalu ada Islam partai ekonomi, karena akan muncul. Jadi fenomena Islam jadi bungkus itu tidak bisa dihindari. Yang perlu dipertanyakan adalah, oke deh, apapun label, tujuanmu apa? Jika memang semuanya itu untuk misi rahmatan lil alamin, saya oke aja. Mau jadi partai, mau jadi ormas, mau jadi apa, ya terserah. Yang penting tujuannya adalah rahmatan lil alamin. Yang salah adalah jika bungkus ini diarahkan untuk kepentingan dia sendiri, untuk memperkaya diri sendiri, untuk menindas orang lain, untuk mengintimidasi lawannya, itu yang salah. Kalau hanya label-labelan nggak apa-apa, kan begitu. Termasuk kalau kita mau jujur, keberadaan perguruan tinggi agama kan juga terkritik orang kan, itu bagian dari label kan. Kenapa sih matematika ada di fakultas tarbiyah, tidak di fakultas sains? Kan sama kan? Ya Anda kepengen menghadirkan Islam berwajah matematika. Kalau di luar sana ada matematika yang berwajah sains, kan label. Kenapa sih kita alergi sama label? Santai aja, nggak apa-apa. Yang penting adalah you menampakkan matematika dengan wajah rahmatan lil alamin, bukan wajah pure sains yang bebas nilai. Kan nggak salah. Itu kalau saya sehingga lagi-lagi yang menjadi standar penilaian adalah ini mau apa, ngukurnya gimana. Sejauh dia memang kepengen membumikan rahmat dengan ukuran-ukuran sosial yang toleran, why not? Selanjutnya, kita ini kan sebagai anak milenial, Pak. Nah, bagaimana cara mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin? Ya, ini kan repot ya, yang nanya milenial, yang ditanya kolonial gitu. Pada prinsipnya perbedaan milenial dan perbedaan orang-orang kolonial kayak saya itu kan perbedaan cara pandang, perbedaan habit, dan akhirnya juga perilakunya berbeda. Orang kayak saya lebih didrive oleh lingkungan yang keras dulu dengan teknologi yang analog, kan begitu. Anak milenial dengan peradaban baru yang sudah serba otomatis dengan teknologi digital. Pada prinsipnya kan hanya itu aja. Tetapi terusannya yang berbeda, karena dia digital, kecepatan informasi, akurasi data, itu akhirnya berpengaruh pada perilaku dia. Lebih asik ngaji digital daripada ngaji analog. Pertanyaannya gini, tolabul ilmi di musola yang manual
dengan tolabul ilmi dengerin YouTube itu pahalanya banyak mana ya? Nah kan gitu, akhirnya kan kalau cara berpikir begitu kan akhirnya bisa bersinggungan. Oh iya ya, walaupun saya anak milenial, ternyata ada yang model jadul juga masih perlu. Jangan-jangan nanti terusannya Jumatan streaming, kan gitu kan juga akhirnya bisa kan gitu. Nah, tetapi yang tua-tua juga jangan semuanya langsung harus analog, harus manual, juga mesti ngerti dunia digital sehingga tidak terjadi ketegangan antara yang muda dan yang tua. Maka ketika ngomong rahmatan lil alamin dalam konteks milenial, tugasmu adalah sederhana, yaitu tadi bagaimana perspektifmu terhadap Allah, terhadap alam, terhadap semua manusia, termasuk manusia-manusia yang ada di sini harus segera diselesaikan. Kira-kira itu. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana konsep rahmatan lil alamin antara manusia dan alam semesta? Ya, oke. Jadi ketika sudah begini, itu saya harus menggunakan teorinya Ibnul Arabi ya. Jadi kan ada segitiga begini. Jadi di atas sendiri itu ada Gusti Allah, di sebelah kiri ada manusia, di sebelah kanan ada semesta, ada alam. Nah, maksudnya begini. Pada dasarnya Islam rahmatan lil alamin itu kan rahmat bagi semesta. Semesta ini isinya kan banyak. Ada sesama manusia yang beda ras. Ada manusia yang beda agama. Ada manusia yang beda suku. Kan begitu, ada manusia beda politik, beda label. Kan begitu. Ini di internal manusia, beda strata sosial. Kan gitu, kayak kita sedang syuting nih, tapi ternyata di sebelah situ ada pekerja bangunan yang sedang bekerja. Secara audio visual itu mengganggu suaranya, tetapi kan sama-sama manusia. Kan kemudian kita mesti lagi-lagi toleransi, kan begitu. Nah, yang kedua, kaitannya dengan alam. Setiap proses pembangunan itu kan pasti merusak alam. Mana ada pembangunan yang tidak merusak alam? Membangun rumah, merusak alam enggak? Ya, siapa bilang tidak? Ketika bikin fondasi, alam duduk, dikerui, dicor, rusak kan? Nah, kan begitu. Terus kalau semuanya bangunan, lahan hijaunya kurang, terjadi pemanasan, efek global, dan macam-macam. Nah, di situ makanya kita mesti ketika ngomong rahmatan lil alamin itu yang ngelihat ke atas, ini sesuai perintah Gusti Allah ora. Lihat ke samping kiri, ini sesama teman gimana? Teman sesama muslim, teman beda agama, teman beda politik, teman beda strata sosial, mengganggu atau tidak. Terus juga tolak ke kanan, bagaimana perspektif lingkungannya yang merusak tapi nek gaya bangunan tuh ya aja terlalu merusak alam, tetap ada lahan hijaunya, tetap aja pada konservasinya, penggunaan airnya ditata, jangan sembarangan ya kayak begitu. Nah, rahmatan lil alamin itu tidak gampang. Yang gampang itu tegas-tegas karena dia hanya menggunakan satu sudut pandang, ora podo karo dalil libas. Gampang. Kita harus noleh 3 kali. Noleh ke atas bagaimana dalilnya, noleh ke kiri bagaimana teman-teman sesama manusia, noleh ke kanan bagaimana lingkungan alam. Kalau Anda berhasil mengkombinasikan 3-tiganya, itu baru Anda boleh mengatakan Islam rahmatan lil alamin. Kalau mau dalil misalkan, itu sudah jelas. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahumul haq. Allah akan menampakkan kebenarannya, ayat-ayatnya fil afaqi, di semesta, wa fi anfusihim, dan pada diri manusia, kanan kiri, hatta yatabayyana lahumul haq, sampai dia menemukan kebenaran yang hakiki di atas itu. Gitu loh. Sehingga jangan mudah
terjebak pada slogan Islam rahmatan lil alamin, tapi perilakumu nggak pernah noleh sesama manusia, tidak pernah noleh terhadap semesta, dan ora paham bagaimana cara membaca dalil. Susah Islam rahmatan lil alamin itu. Paling gampang adalah melabelkan sebuah perilaku yang nggak jelas jeluntrutnya, terus kemudian dilabelin Islam A, Islam B, Islam C, tetapi yakinlah itu bungkus yang tidak ada isi. Kira-kira. Terima kasih Bapak Jalil atas ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.